terlebih dahulu Pak Adi, Pak Insinyur Adi S. Suswadi. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga sehat selalu. Amin, amin, amin. Luar biasa nih Pak Adi. Masih kelihatan seger aja malam-malam ini. Pak Adi, Alhamdulillah. sebagai pengamat sosial dan kesehatan nih Pak Adi. Kira-kira nih menurut Pak Adi, bagaimana pendapat Pak Adi dengan angka kasus COVID-19 yang nampaknya hari ini terus meningkat ya, dan apa istilahnya ya, menempatkan penanganan COVID di Indonesia ini ternyata peringkatnya tidak terlalu bagus juga ini. Peringkatnya kalau saya baca masih di kisaran peringkat 85 dari 100 negara. Wah, ini hampir peringkat terakhir ini. Bagaimana Pak Adi, pendapat Pak Adi tentang ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada seluruh peserta yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tentu saja mendengar berita ataupun kondisi Indonesia kita patut prihatin ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, kondisi saat ini itu bukan sesuatu hal yang eh, terlalu mengejutkan. Kenapa? Karena kita bisa melihat awal ketika pandemi itu ada di Wuhan, di China, pada sekitar yang kita dengar pada bulan Desember 2019, ternyata pemimpin kita di Indonesia itu tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, nah ini juga menjadi awalnya yang buruk tentu saja ya, karena mereka bahkan mempersilahkan wisatawan masuk ke Indonesia. Bahkan ada yang berkelakar bahwasanya ya corona nggak mungkin masuk ke Indonesia dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat dari kita sebagai seorang Muslim yang mengaku beriman, tentu saja kita merujuk apa yang disampaikan Rasulullah. Umar bin Khattab saja ketika ada berita taun di Damaskus di Syam, itu disampaikan oleh sahabat bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan kalau ada taun atau wabah di suatu daerah, maka orang yang di daerah wabah tidak boleh keluar dan orang yang dari luar tidak boleh masuk. Dan ketika itu disampaikan, Umar bin Khattab sebagai khalifah langsung taat dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Nah, ini harusnya yang dilakukan. Kalau kita memang menyayangi rakyat, ya, memikirkan rakyat, tentu saja harusnya ketika ada berita di Wuhan seperti itu, maka yang dipersiapkan adalah bagaimana agar jangan sampai wabah itu masuk ke dalam negeri. Ya, agar bagaimana kalau ataupun sampai sudah dipersiapkan tidak bisa masuk, tetapi tetap saja bisa masuk, ya daerah itu harus di lockdown, harus di karantina, ya, yang dari di dalam wilayah itu tidak boleh keluar dan yang dari luar tidak boleh masuk, dan semua kebutuhan yang ada di dalam wilayah karantina memang harus dipenuhi dengan baik, baik itu untuk testingnya, kebutuhan logistiknya dan sebagainya. Tapi itu ternyata tidak dilakukan. Nah, tentu saja bisa kita lihat ya akibatnya seperti ini. Virus itu bisa ditularkan kemana-mana ya, sehingga ya sampai pada hari ini kita cukup prihatin, angkanya akan meningkat terus dan tadi sudah disampaikan oleh Dokter Hakim di rumah sakit juga sudah mulai penuh. Itu faktor pertama. Faktor kedua, kita tahu bahwa masyarakat kita itu secara umum itu awam ya terhadap apa itu virus ya. Dulu saja saya ketika kuliah di mikrobiologi itu baru menyadari ya bahwa pengetahuan tentang mikrobiologi masyarakat itu betul-betul awam ya. Mungkin orang mengenal namanya virus ya baru saat ketika ada wabah ya. Kemudian karena tidak ada pemahaman sosialisasi ya, dari pendidikan formal, nah ini yang juga akan memberatkan
kondisi saat ini yang terjadi. Ya, karena dengan seperti itu masyarakat akan merasa terpaksa pakai masker karena nggak paham kan begitu ya. Untuk apa pakai masker? Karena di satu sisi pakai masker itu memberatkan dari sisi pemakaiannya, juga dari sisi bagaimana dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri tentang masker itu. Atau pakai masker juga hanya untuk formalitas ya. Kita lihat banyak orang yang pakai masker itu tetapi ditarik ketika ngomong atau hidungnya masih kelihatan dan sebagainya. Artinya mereka betul-betul tidak tahu penularan wabah ini itu lewat mana ya, karena ya begitu awamnya. Jadi jangan heran kalau banyak masyarakat kita, mungkin kita banyak lihat berita itu pasien COVID ya yang dipaksa dikeluarkan dari rumah sakit beramai-ramai oleh masyarakat ya seperti itu, kita turut prihatin karena artinya apa? Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Hakim bahwa penularan itu sangat sangat mungkin terjadi kepada siapapun ya, dimanapun. Ketika orang itu dekat dengan sumber penularan atau ketika ada orang yang memang positif COVID, meskipun sudah meninggal sekalipun. Atau bisa jadi bagi orang yang mungkin yang merasa ada mengetahui ada hadis Rasulullah bahwa orang yang meninggal karena wabah itu termasuk adalah matinya mati syahid, bisa jadi orang ada punya pikiran, wah kalau begitu saya nggak usah pakai masker, ya toh, atau kalau kena sakit mati syahid kan. Gitu. Nah ini bahaya ini. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena orang itu menganggap memakai masker itu formalitas, bukan punya nilai ibadah, ya. Padahal kan sudah dijelaskan bahwa hadis Rasulullah mengatakan ya jangan kamu membahayakan dirimu dan orang lain. Nah, ketika kita ngomong tentang COVID ini, kita tahu ada fenomena OTG ya, orang tanpa gejala. Artinya orang yang terinfeksi tapi dia tidak bergejala. Yang karena tidak bergejala, maka dia mobilitasnya masih kemana-mana, bisa jadi kebanyakan nggak pakai masker, dia bisa menularkan kepada orang lain kan begitu. Nah, artinya kalau kita lihat di sini seharusnya orang itu memahami bahwa pakai masker itu bentuk ibadah karena kita menjaga diri kita. Bisa jadi supaya nggak tertular orang lain, atau kalau ataupun diri kita itu ternyata sudah terinfeksi, kita juga tidak menularkan orang lain. Ya karena kita nggak tahu sekarang ya, karena testing itu sangat rendah sekali ya. Artinya tidak semua orang itu punya kesempatan untuk tes apakah dirinya itu sudah terinfeksi atau tidak. Nah, sementara kalau saya ketahui masa inkubasi virus ini cukup lama, kalau tidak salah sampai sekitar 14 hari. Artinya ketika 14 hari itu orang itu sudah terinfeksi, katakanlah di hari ketiga atau kelima, kemudian tidak bergejala, dia bisa menularkan pada yang lain. Dan itu terjadi, maka jangan heran kalau ada klaster kantor, keluarga, karena silaturahmi kan orang kita itu kan begitu ya. Ya orang kita itu makhluk sosial yang sangat luar biasa kan gitu. Sehingga itu ya wajar kalau penularannya itu sangat besar dan angkanya luar biasa. Nah, yang ketiga faktornya adalah hoax, di mana ketika masyarakat itu awam, ketika itu sekarang zamannya sosial media, ini berita-berita hoax tentang virus ini macam-macam, ya, yang itu juga akan mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa virus ini itu nggak benar kalau membuat kematian, virus ini itu enteng kok kalau kena nggak masalah, bagaimana flu dan gitu. Ya, sementara masyarakat nggak mungkin akan ngecek ke rumah sakit. Coba kalau dia ngecek ke rumah sakit baru kelihatan kan begitu ya. Begitu kreditnya rumah sakit, begitu tenaga nakes itu apa begitu kewalahan ya. Dan ini nggak pernah terperhatikan karena ketika orang sehat itu kan enak ya, enjoy aja kemana-mana kan gitu. Nah, berita-berita hoax semacam inilah yang juga akan memperparah keadaan kan gitu ya. Jadi itulah faktor yang saya kira kita bisa mengamati bersama. Jadi para pemimpinnya tidak memberi contoh, tidak memberi
punya inisiatif untuk mencegah, dan kemudian yang terjadi ya akhirnya penularan kemana-mana, masyarakatnya juga tidak mempunyai pemahaman tentang baik tentang ataupun pencegahan tentang virus ini, dan kemudian berita hoax ya. Saya kira itu ya, Ustadz Makrus. Jadi itu yang menjadi kenapa hari ini itu semakin tinggi nilainya ya, tinggi angkanya ya, dan rate kematiannya juga tinggi kita gitu. Nah, saya sebetulnya khawatir kemarin-kemarin ketika Italia itu begitu cepat ya angka penularannya, saya khawatir Indonesia akan ya ngeri kalau seperti Italia, di mana katanya di Italia itu adalah pelayan kesehatan yang terbaik di dunia aja sudah keteteran gitu, apalagi kita yang di mana sekarang kita tahu kemarin-kemarin aja angka ketersediaan bed ya per sekian populasi ya, 10.000 populasi, itu kita sangat rendah sekali ya. Jadi kalau misalnya pada waktu yang sama orang itu tertular dan sakit, itu pasti akan ya overload ya, keteteran, dan itu berbahaya sekali kan begitu ya. Saya kira itu mungkin yang bisa kita jadikan perhatian bersama ya. Ya, ya. Baik, menarik ini Pak Adi. Ada lagi Pak Adi yang ingin saya tanyakan ya, mungkin ini juga sebagian pertanyaan dari masyarakat juga ya. Kalau kemudian ada program vaksinasi ini, kemudian mulai dicoba disosialisasikan ya ke masyarakat, ini kan sebagian besar ya, atau mungkin sebagian banyak masyarakat, mungkin juga termasuk saya nih kayaknya, sebelum dijelaskan oleh Dokter Hakim tadi masih punya penolakan ya. Kenapa sih masyarakat ini kok malah banyak yang menolak dengan program vaksinasi yang kalau kita dengarkan penjelasan Dokter Hakim tadi itu sebenarnya justru mengamankan mereka. Kenapa kira-kira justru masyarakat ini menolak, Pak Adi? Menurut Pak Adi, bagaimana pandangan Pak Adi terkait ini? Ya, kita ketahui lebih dulu bahwasanya menurut secara sains sudah dijelaskan bahwa sebetulnya vaksinasi ini sangat salah satu jalan untuk bisa mengakhiri pandemi ini ya. Dan sebetulnya menurut Islam pun vaksinasi ini adalah jalan cara berobat yang sunnah ya bagi pribadi. Tetapi ketika ini terkait dengan wabah, ya sebetulnya negara ini memang kalau di dalam sistem Islam itu ya sudah seharusnya memberikan fasilitas dan mewajibkan seluruh warga negaranya untuk melakukan vaksinasi ya, tentu saja dengan sosialisasi. Nah, mengapa sekarang itu hal yang baik itu ditolak masyarakat? Ini juga tidak lepas dari apa yang terjadi kemarin ketika para pemimpinnya itu mungkin ya tidak bisa dipercaya ya kan begitu ya, tidak bisa memberikan perlindungan kan gitu ya di awal-awal pandemi ini ya. Ya orang kan lihatnya ketika pemimpin itu bilang wah ini nggak apa-apa, corona nggak bahaya, nggak akan masuk ke Indonesia lah. Kenyataannya ternyata lain gitu ceritanya. Nah ini kan jadi masyarakat juga akan bertanya-tanya lah ini terus siapa yang bisa dipercaya kalau seperti ini. Meskipun sebetulnya vaksinasi itu suatu hal yang bagus kan begitu ya sebagai upaya untuk mengakhiri pandemi ini. Nah, itulah akibatnya ketika memang sistem Islam itu tidak hadir di tengah kita, ketika pemimpin itu tidak mempunyai mindset yang sesuai dengan syariat Islam. Ini akibatnya. Dan ketika masyarakat pun ketika sistemnya tidak Islam ya masyarakat tidak mempunyai kepercayaan kepada pemimpinnya. Masyarakat tidak mempunyai pemahaman yang baik terhadap apa yang sekarang terjadi khususnya tentang vaksinasi itu sendiri ya. Bahkan mungkin dengan adanya berita hoax itu pun juga masyarakat juga bimbang. Kira-kira ini benar nggak dimasukin chip kan begitu. Kira-kira ini nanti apakah ketika sudah disuntik efek sampingnya seperti apa kan begitu ya. Jadi berkecamuk gitu ya di masyarakat sendiri. Karena kita ketahui bahwasanya vaksin itu kita bisa datangkan dari luar ya.
Berarti luang semua yang kita pesan. Sedangkan vaksin merah putih yang dari kita sendiri itu saya baca, saya dengarkan kemarin dari penjelasan yang membuat ya, itu baru efektif bisa dilakukan itu tahun depan ya. Jadi lama sekali, sedangkan kondisi ini sudah seperti ini ya kan. Nah, mau nggak mau kan sebagai antisipasi sebetulnya satu sisi ya vaksin dari luar itu ya memang didulukan ya. Tapi seiring berjalannya waktu ketika nanti para pemimpin sudah divaksin, tenaga nakes sudah divaksin, orang juga akan bisa melihat bagaimana apakah benar itu ada chip atau tidak. Ya itu kan bisa dilihat sebetulnya ya, apakah nanti efek sampingnya itu ada atau tidak, kan gitu ya. Itu bisa dilihat dan ya terus harusnya kita juga memberikan sosialisasi ke masyarakat karena itu adalah satu jalan yang memang harus ditempuh supaya eh, terutama tenaga kesehatan ya yang sudah berjuang ya susah payah untuk merawat orang-orang yang sakit ini tidak frustrasi ya ketika masyarakatnya itu sudah tidak mau melakukan 5M, tidak mau vaksin. Nah, ini kan jadi padahal masyarakat itu kan tidak banyak yang melihat kenyataan yang ada di rumah sakit ya. Nah, ini juga tanggung jawab kita ya. Kalau memang itu memang hal yang baik ya memang kita harus memberikan sosialisasi yang baik ya. Nah, itu yang harusnya dilakukan ya oleh kita semua ya. Saya kira itu Iya, Ustaz iya. Mas Terus ya. Baik, Pak Adi. Ya, mungkin selain apa namanya sosialisasi ya, apalagi yang bisa kita lakukan ya terkait terkait kondisi pandemi ini agar bisa segera berakhir, Pak Adi. Karena mungkin bagian di antara kita juga mikirnya ini vaksin harus bayar lagi, sementara nggak ada jaminan seperti yang disampaikan oleh Dokter Hakim tadi. Kalau sudah divaksin bakalan bebas COVID untuk selanjutnya gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan nih biar pandemi ini segera berakhir? Termasuk mungkin barangkali ada turut campurnya pemerintah ini terkait dengan vaksin ini, apakah baiknya digratiskan semua untuk masyarakat atau bagaimana Pak di dalam pandangan Islam ini? Ya, yang jelas kita harus sadari pada saat ini kita hidup ini tidak diatur dengan Islam ya, diatur dengan sistem kapitalisme liberal ya. Dan kita tahu akibatnya ketika mekanisme sistem kapitalisme liberal itu diterapkan, maka yang terjadi ya seperti ini ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia merasakan bagaimana dampaknya ya, dampak buruknya. Nah, kalau kita merujuk kepada Islam dan kita mengakui bahwa Islam itu adalah solusi untuk kehidupan manusia, mestinya kita juga harus kembali kepada Islam secara kafah, secara totalitas. Karena kita harus yakin bahwa Allah lah yang nanti bisa mengangkat penyakit ini. Allah lah yang nanti bisa menyembuhkan. Tidak ada sulit karena virus itu sendiri kan makhluk Allah ya kan ya. Makhluk Allah yang diberi yang berjalan di muka bumi ini ya atas ketentuan Allah kan gitu. Orang itu sakit ya atas ketentuan Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita mau eh, mengharapkan pandemi ini berakhir, ya tentu saja kembalinya harus kembali kepada Allah. Dalam arti, satu, tetap yang namanya mekanisme berobat secara medis itu ya kita lakukan. Kalau ada vaksinasi dan itu kita tahu bahwa itu efektivitasnya dan tidak ada efek samping, ya harus kita lakukan. Ya, dan seterusnya ya, 5M dan 3T itu dilakukan secara eh, mekanisme yang sesuai dengan sains kan begitu ya dilakukan. Nah, tapi yang perlu dilakukan juga adalah bagaimana agar benar-benar Allah ini menolong kita mengangkat penyakit ini ya. Oleh karena itu pendekatannya tidak hanya pendekatan sains saja, tetapi pendekatannya juga harus menerapkan syariat Islam ini secara penuh. Kenapa? Ya karena dengan seperti itu Allah
kita harapkan Allah menjadi ridho dan Allah akan menolong kita. Ya, karena tidak ada artinya apa mekanisme secara sains itu kita lakukan, tetapi kalau Allah nggak ridho, ya ada saja yang membuat eh, pandemi ini akan semakin parah kan begitu ya. Tidak hanya pada kesehatan tentu saja yang kita lihat juga pada aspek ekonomi misalnya. Nah, oleh karena itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama para pemimpin, untuk bersama-sama kembali kepada syariatnya Allah secara kafah ya. Yang bisa kita lihat apa? Yang terutama ketika para pemimpin itu kesulitan untuk melakukan karantina, itu kan biasanya alasannya apa? Alasannya tidak mampu, negara tidak mampu untuk memberikan logistik atau memberikan apa itu tunjangan yang penuh kepada masyarakat. Nah, ini karena terjadi ketika eh, kepemilikan umum ya, semua sumber daya alam, mineral dan sebagainya yang harusnya secara syariat menurut ketentuan Allah itu harusnya dikelola oleh negara dan itu milik bersama rakyat, tetapi pada kenyataan ketika sistemnya kapitalis, itu semua diserahkan kepada apa? Swasta, bahkan asing ya, yang banyak memiliki itu. Nah, akibatnya apa? Ya tentu saja akibatnya yang itu harusnya menjadi pendapatan negara untuk kepentingan rakyat, ya sekarang akibatnya pajak itu menjadi tumpuan utama, padahal kondisi ekonomi yang seperti ini berarti pajak itu pasti berkurang. Jadi jangan heran kalau kemarin kita mendengar apa pulsa mau dipajekin, ya token mau dipajekin, ya atau juga kita mendengar dana wakaf tunai itu digalakkan dan sebagainya. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwasanya negara ini sudah tidak mempunyai kemampuan ya karena tumpuan dari pendapatan negara itu hanya bertumbuh sebagian besar pada pajak. Nah, ini tentu saja akan memberatkan. Oleh karena itu ya jalan satu-satunya ayo kita kembali bersama-sama karena kita sebagian besar di Indonesia adalah kaum muslimin, ya kita harus kembali kepada syariatnya Allah agar Allah itu ridho kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini, tidak hanya kesehatan tapi seluruhnya ya termasuk ekonomi dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi maka kalau pemimpin itu mempelopori seperti itu dan rakyat itu mendukung, Pak insya Allah ya pendekatan kita kepada Allah itu akan berefek yang signifikan ya, akan menurunkan bahkan nanti insya Allah akan bisa menyelesaikan pandemi. Karena segala sesuatunya Allah lah yang menentukan ya. Saya kira itu Ustaz Ya, Makir sebagai nasihat untuk kita semua. baik, baik.